Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang lagi di Reborn Sundanime Channel. Di video kali ini, aku bakal bahas alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 66 sampai 67. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya. Awal cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter kali ini dibuka dengan sedikit penjelasan profil dari karakter legendaris yaitu Adam Job. Dikatakan penyihir satu ini diberkati dengan skill sihir yang sangat besar. Dia merupakan pengguna sihir paling strong yang pernah dilihat dunia sejak berabad-abad. Mulai dari pendidikan hingga fasilitas biro, pengaruh besarnya terasa di berbagai area di masyarakat sihir. Akan tetapi, masa tuanya dia habiskan untuk membantu publik yang tak bisa memakai sihir. Ada satu kalimat sakral yang pernah terucap dari mulut penyihir tersebut yang berbunyi seperti ini. Noblesse oblige, yang kuat melayani yang lemah. Nah, Adam mewariskan pemikiran itu pada ketiga muridnya termasuk Wahlberg. Dan sekarang, melalui mantra sihir terlarang yaitu Time the Living Dead, Innocent Zero berhasil membangkitkan sang guru hanya dengan serpihan dagingnya. Kekurangannya, Innocent Zero hanya bisa mengembalikan tubuh fisiknya seperti semula, tapi tidak dengan pikirannya. Lalu sosok yang akan mengendalikan penyihir terkuat di masa lalu ini bernama Necrosman. Dia memiliki keahlian marionet atau pengendalian boneka. Tanpa banyak basa-basi, Necrosman mengontrol Adam untuk mengeluarkan serangan dahsyat tepat ke arah sang kepala Akademi Sir Easton. Innocent Zero pun menjelaskan jika sang master mempunyai hidup yang panjang namun dia bahkan tak bisa melawan degradasi. Tapi di sini dirinya sudah memulihkan sang guru kembali seperti masa primanya dan kekuatan sihirnya masih tetaplah yang tertinggi di kelasnya. Di masa lalu sendiri, ketika sang ketua Akademi Sir Easton masih muda, ia sempat menilai jika noblesse oblige baginya itu terdengar hampir seperti kata dari mereka yang tak ingin maju yang mereka pakai untuk mendapat perlindungan dari yang lain. Mendengar hal itu, Adam pun memaklumi kalau Wahlberg masih terlalu muda untuk paham dan menerima pemikiran darinya. Akan tetapi, suatu hari Adam yakin muridnya tersebut akan memahaminya karena dia itu kuat. Balik lagi ke cerita masa kini, di mana diperlihatkan Wahlberg berhasil menahan serangan dahsyat yang dihempaskan oleh sang master. Ia berdalih bahwa sang master adalah orang terbaik yang pernah dia kenal. Tapi seiring berjalannya waktu, dirinya pun harus menghargai masa kini juga. Itulah kenapa dirinya tak akan menunjukkan belas kasih karena dirinya sekarang akan buktikan kalau dirinya lah yang terkuat. Sementara di tempat lain diperlihatkan Mas Barnett masih tetap sigap berhadapan dengan salah satu pimpinan kelompok Innocent Zero. Namun kali ini ada fakta mengejutkan di mana menurut penjelasan dari Shelwar, melalui sihir terlarang pembuatan tubuh, yang dimana sihir kegelapan ini dipakai untuk membuat jantung abadi dari jantung 6 keturunan sedarah. Innocent Zero mempersiapkan 6 anak yang berbeda untuk dibesarkan sebagai rumah bagi jantungnya. Dan salah satu dari ke-6 anak tersebut adalah Mas. Mas diciptakan oleh Innocent Zero untuk tujuan ambisi tubuh sempurnanya. Dengan kata lain, keberadaan Mas hanyalah demi jantungnya saja. Mengetahui fakta tersebut, Mas pun seketika sangat terkejut karena ternyata takdir hidupnya seperti ini. Oleh karena itu, ia pun putuskan untuk tidur siang di medan pertempuran dengan harapan ini semua hanyalah mimpi. Namun ternyata harapan tidak sesuai kenyataan dikarenakan itu bukanlah mimpi. Ketika ditanya apakah Mas dan dirinya saudara, Shelwar pun kemudian menerangkan bahwasanya dia hanyalah cloning yang diciptakan saat sang ayah memberikan darahnya pada sebuah mayat. Dan keberadaannya hanyalah agar sang ayah bisa mencapai tujuannya. Meski begitu, Shelwar menganggap hal itu adalah kehormatan terbesar yang bisa dia bayangkan untuk bisa menjadi bagian tubuh sang ayah. Namun saat sang ayah memilih sampah seperti Mas, Shelwar pun tak tahan lagi.
Oleh karena itu, sekarang Selwar akan menghajar Mas. Tapi sayangnya, niat Selwar tersebut lebih dulu dilakukan oleh Mas. Ketika Selwar masih belum selesai berbicara, tiba-tiba saja Mas menghantam wajah saudaranya tersebut sampai dia berdarah. Mas pun berkata, tak peduli walaupun hidupnya memiliki arti spesial atau tidak, dirinya tak terkalahkan. Jadi ia ingin Selwar menunjukkan kemampuan terbaiknya. Seusai terprovokasi ejekan Mas, kemudian Selwar pun memperlihatkan wujud tongkat sejatinya bernama Summon Hephaestus God of Iron, di mana tongkatnya ini terlihat memiliki 4 diamond cutter atau gergaji berlian di setiap ujungnya. Ngerinya dari penampakan tongkat Selwar ini adalah bagaimana tajamnya cincin pisau berujung berlian itu dapat memotong apapun yang disentuhnya. Bahkan, bangunan sekolah Mas yang kokoh dapat dengan mudah ditebas oleh senjata tersebut. Dan lagi, 4 cincin pisau berujung berlian itu akan terus memburu Mas hingga tubuhnya terpotong-potong tipis. Dengan adanya senjata ini, Mas merasa tak bisa mendekati Selwar. Menurutnya, 4 itu terlalu banyak. Setelah berhasil membuat Mas kesulitan menghadapi wujud tongkat sejatinya, kini Selwar pun kembali mengancam Mas dengan sihir Black Diamond jika Mas mencoba untuk kabur, di mana ribuan pecahan berlian itu akan menusuk semua manusia termasuk teman-temannya yang berada di lokasi arena. Kemudian di panel selanjutnya, diperlihatkan Selwar kembali menyerang Mas menggunakan 4 diamond cutter. Saat 4 cincin berujung berlian itu hampir memotong tubuhnya, tiba-tiba Mas berlari kencang ke arah sebaliknya sehingga membuat Selwar berpikir si kepala jamur ingin meninggalkan para murid setelah terpojok. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja Mas sudah berada tepat di belakang tubuh Selwar sembari menggenggam pundaknya dengan sangat erat. Jadi ternyata ia berlari ke arah sebaliknya bukanlah untuk meninggalkan pertarungan, tapi ia hanya memutari sekolah untuk kabur dari cincinnya Selwar. Demi mengantisipasi serangan yang akan dilepaskan oleh Mas, Selwar kemudian mengubah kulit tubuhnya menjadi sekeras berlian. Dan setelah itu, dari arah belakang cincin berujung berlian itu dengan telak berhasil memotong tubuh Mas Barnet. Pada saat melihat tubuh lawannya tergeletak bersimbah darah, seketika Selwar pun begitu gembira dan menganggap jika Mas tak sekuat seperti perkataannya. Namun tak lama, tiba-tiba saja ia terkejut setelah melihat kepala Mas yang ia injak berubah menjadi sebuah kue kerimpuk. Rupanya Mas masih hidup dan baik-baik saja, padahal ia yakin sebelumnya telah berhasil membunuh Mas Barnet. Seusai berhasil membuat shock lawannya, Mas kemudian memaksa Selwar untuk memakan kue kerimpuk hingga salah satu pimpinan kelompok Innocent Zero itu menjadi tersedak. Di sini pun dijelaskan, hipoksia merupakan kondisi di mana otak kekurangan oksigen hingga bisa menimbulkan halusinasi. Jadi tepat sebelum cincin berlian mengenainya, Mas sadar akan terlalu sulit untuk memukul atau menembus berlian dengan waktu yang tersisa dan membatalkan serangannya. Namun, dia lalu mencoba mencekik menembus kulit berlian Selwar memakai kekuatan besar otot bicepnya. Mas menghentikan oksigen dari pembuluh arteri karotid dan membuat lawannya pingsan dalam waktu kurang dari sedetik. Dengan kalahnya Selwar, otomatis sihir Black Diamond yang sudah diaktifkannya perlahan-lahan hancur. Di akhir panel, Mas pun berkata, "Aku sangat peduli dengan sekolah ini. Jika kau mau menghancurkannya, maka bersiaplah untuk kucekik." Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke guys, demikianlah pembahasan alur cerita Muscle Magic and Muscle manga chapter 66 sampai 67. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.